sekarang ini ya, karena kita kan lihat berbagai macam orang yang mengaku keturunan Rasulullah tapi melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu, hal yang apa benar keturunan Rasulullah seperti itu gitu kan, kalau kita lihat dari sejarahnya. Ini menarik waktu saya dapat buku dari Mas Dino itu tentang sejarah Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu beliau mencerminkan ahli bait sejati lah. Dan keturunan-turunan beliau itu kan sampai ke Indonesia ini. Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin sampai ke Indonesia ini. Wali Songo itu semua juga masih keturunan beliau. Bahkan Siti Jenar itu kan kalau di kitab bukunya Atlas Wali Songo itu kan dikatakan bahwa nasab beliau itu bersambung sampai Rasulullah. Syekh Abdul Jalil itu. Itu sangat bisa dikatakan sulit dicontoh oleh kalangan masyarakat awam, orang awam, muslim awam lah, termasuk kita lah. Salah satu ibadahnya misalnya Sayyid Ali itu, beliau itu sholat sampai 1000 rakaat setiap malam, sholat sunnah sampai 1000 rakaat setiap malam. Dan pernah suatu hari beliau itu ketika berwudu sinyalnya rusak lagi musim hujan soalnya. Ya. Nah jadi silakan. Sholatnya 1000 rakaat dan beliau itu setiap ingin berwudu itu wajahnya penuh dengan kepucatan. Nah ini kan salah satu bentuk spiritualitas dari keturunan Rasulullah ini sangat luar biasa. Bahkan itu beliau itu ketika ditanya kenapa sih ibadah itu lama sekali sampai 1000 rakaat sampai seperti itu. Padahal kan kau ini kan cucu Rasulullah, pasti dapat dispensasi nanti di akhirat itulah, akan lebih masuk surga bersama Rasulullah. Lalu Sayyid Ali Zainal Abidin bilang nanti ketika kita di akhirat nasab itu terputus, kita nafsi-nafsi seperti itu. Dan aku malu ketika menghadap Rasulullah itu dengan amalku yang sedikit, dengan ibadahku yang buruk. Nah seperti itu. Jadi sekelas Sayyid Ali Zainal Abidin itu tidak kepedean masuk surga, tidak kepedean itu. Jadi kalau ketika ada orang mengaku keturunan Rasulullah tapi merasa dirinya mulia atau merasa ibadahnya paling baik, nah ini menurut saya harus meniru Sayyid Ali Zainal Abidin, karena toh yang cucunya yang langsung yang sangat dekat itu sangat takut dengan yang namanya akhirat itu, sekalipun ibadahnya sudah seperti itu. Memang tingkat seseorang kalau ibadahnya sudah benar itu cenderung mereka itu lebih takut pada dosa ya. Justru mereka merasa dirinya tuh sangat kotor kalau dia ibadahnya semakin bagus. Berbeda dengan orang yang ibadahnya masih biasa-biasa saja, itu cenderung dia untuk menyalah-nyalahkan ibadah orang. Apalagi kita ya kan, kadang-kadang suka disalah-salahkan gitu dengan gaya-gaya ibadah kita. Nah itu seperti itu. Nah jadi salah satu ciri khasnya adalah merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk-makhluknya. Jadi merasa hina gitu. Itu baru yang keturunan Rasulullah, jadi tidak boleh sombong. Lalu yang kedua, Sayyid Ali Zainal Abidin ini pernah beliau itu lagi sholat di masjid, sholat sunnah, kan banyak tuh sholatnya, ruku, sujud gitu lah, sampai berkali-kali. Lalu di situ ada jemaah kehilangan uang sebanyak 1000 dirham. 1000 dirham kehilangan. Lalu dilihat nih, ini di masjid cuma ada orang ini nih. Dituduh lah, jangan pura-pura sholat, kamu maling ya gitu. Lalu Sayyid Ali Zainal Abidin bilang, kenapa? Kata, ini duit saya 1000 dirham hilang, kata. Pasti kamu yang ngambil. Akhirnya beliau bilang, jangan ribut di sini, kita pulang saja nanti, ayo ke rumah saya. Nah ke rumahnya dikasih uang 1000 dirham kepada orang yang menuduh itu. Nah orang itu pulang ke penginapan. Sampai di penginapan ternyata uang 1000 dirhamnya itu ada di rumahnya. Waduh, ini uang saya ada di rumah. Ini saya tuduh orang. Nah, ini orang kok bisa-bisanya udah saya tuduh, saya fitnah, malah ngasih saya duit. Wah, saya balikin lagi lah. Akhirnya dibalikin lah. Datanglah ke rumah Sayyid Ali Zainal Abidin. Ditanya,
ini rumah siapa? Kamu tidak tahu ini rumah siapa? Kata orang yang tanya. Iya, orang ini tadi saya tuduh maling gitu. Ya ampun, kamu tidak kenal orang ini seperti kamu pergi ke Mekah tapi tidak pernah lihat Ka'bah. Jadi saking terkenalnya beliau di Madinah itu kan. Nah, ketika beliau itu masuk ke rumahnya bilang, minta maaf, saya sudah menuduh bahwa saya sudah menuduh Anda mencuri. Lalu Syed Ali Zainal Abidin bilang, yaudah mana uang saya? Dikasih uang 1.000 dirhamnya dan dikembalikan lagi. Ini uang sudah saya terima, saya kembalikan lagi. Pantang bagi kami Ahlul Bait mengambil apa yang sudah kami berikan. Jadi dikembalikan lagi tuh. Sudah difitnah dikasih duit, luar biasa itu. Kita kalau difitnah aja kita ngamuk ya kan. Tapi beliau itu difitnah lalu memberikan uang itu 1.000 dirham itu. Sebagai bentuk bahwa Ahlul Bait itu kalau sudah memberi tidak boleh diambil lagi. Nah, itu salah satu akhlak beliau yang mungkin sulit ditiru oleh kita ya. Lalu ada juga cerita menarik ketika beliau lagi sholat juga. Ini sholatnya 1.000 rakaat, diuji terus nih. Memang orang kalau ibadahnya rajin tuh diuji dengan emosi. Gitu. Kalau orang yang ibadahnya nggak rajin ya jarang diuji. Ujiannya berat. Disuruh, kamu mau nggak saya kasih 1.000 dirham? Syaratnya apa? Bikin orang yang lagi sholat itu marah-marah. Oh iya, selesai sholat, salam, langsung dimaki-maki. Dasar kamu bajingan, kata-katanya dimaki-maki lah. Munafik, lu segala macam gitu. Kata-katanya begitu. Nah, datanglah orang bilang, kamu tidak tahu ini siapa? Ini siapa? Ini Imam Ali Zainal Abidin. Oh, ini cucu Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kan dia minta maaf kepada beliau. Maaf Imam, soalnya tadi saya ditawarkan uang 1.000 dirham biar bisa menghina Imam gitu. Saya maki-maki, kalau sampai Anda marah, saya dapat uang 1.000 dirham. Lalu apa yang dikatakan Imam Ali Zainal Abidin? Semua yang kamu katakan itu ada pada diriku. Ya. Jadi banyak orang yang tidak tahu sifat-sifat itu ada pada diriku. Terima kasih kamu sudah memberitahukan semua aib-aibku yang aku tidak tahu. Akhirnya, nih, karena tadi saya tidak marah, saya saja yang mengganti uang. Akhirnya dikasih lagi 1.000 dirham. Ini luar biasa. Setiap ada yang menghina dikasih duit. Karena beliau beranggapan bahwa orang yang menghina kita itu orang yang justru mengungkapkan aib kita yang kita tidak tahu. Bisa jadi orang-orang itu digerakkan Allah untuk membongkar aib kita yang agar kita bisa introspeksi diri di situ. Akhlak yang luar biasa. Jadi tidak boleh mengaku cucu Ahlul Bait itu emosian, tidak boleh. Atau sifatnya suka marah-marah itu tidak boleh. Karena beliau itu dihina tidak pernah marah. Walaupun beliau itu ulama yang besar. Walaupun bisa dikatakan juga mungkin punya masa yang banyak juga ya. Tidak mungkin mengerahkan masa dengan ketika dia dihina. Seperti itu. Itu menarik dari Ali Zainal Abidin. Dan ketika beliau wafat, menariknya ketika Imam Ali Zainal Abidin ini wafat, itu saat dimandikan, pundaknya itu bengkak. Ditanya, ini kenapa pundaknya bengkak? Ya kan? Nah, ternyata ada yang saksi mata mengatakan bahwa setiap malam beliau itu memikul 1 karung gandum. Itu dibagi-bagikan ke rumah-rumah fakir miskin yang ada di kota Madinah ini. Semua dibagi-bagikan. Setiap malam hari ditaruh di rumah-rumah lalu ditinggal. Sebagai bentuk bahwa beliau itu kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Jadi kita kalau kasih donasi itu tidak perlu ditampilkan di medsos lah ya. Seperti itulah. Jadi beliau itu menunjukkan kedermawanannya itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi setiap malam itu memikul 1 karung gandum dibagikan ke rumah-rumah orang-orang fakir miskin yang ada di sekitar tempat kota dia berada gitu. Sampai punggungnya itu bengkak. Nah, ini sangat menarik, jadi sikap dermawannya para Ahlul Bait ini perlu kita contoh. Jadi yang pertama adalah ibadahnya bagus. Yang kedua itu sabar, kesabarannya luar biasa. Yang ketiga itu yaitu sikap dermawannya. Ini sebenarnya agak mirip-mirip dengan senior kita, Mas, yang namanya Habib Iqbal Assegaf.
Habib Iqbal Assegaf itu dikatakan dulu ketika Kalibata itu sering banjir, beliau itu kan waktu itu masih menjabat sebagai MPR ya, anggota MPR, salah satu wakil ketua MPR ya. Beliau itu turun ke masyarakat itu di tengah malam, sekitar jam 12, jam 1. Istri beliau kan nanya, kenapa kita malam-malam, kenapa nggak siang-siang, kenapa harus malam-malam kita membawa donasi ini untuk kita sumbangkan kepada masyarakat kebanjiran di Kalibata gitu. Nanti Iqbal Assegaf bilang, inilah yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang pernah dilakukan Syed Ali Zainal Abidin, bahwa beliau itu kalau bersedekah itu di waktu malam. Kalau kita sedekah di waktu siang, ini wartawan masih banyak. Ya kan, wartawan banyak, lalu bisa-bisa kita masuk media Iqbal Assegaf membagi-bagikan sedekah, membagi-bagikan donasi. Nah, ini beliau itu menunjukkan seperti itu. Beliau bersedekah di waktu malam, karena beliau ini pejabat publik, jadi beliau menghindari untuk diliput orang. Seperti itu. Jadi agak menyembunyikan amalnya. Ini sangat luar biasa. Benar-benar Habib Iqbal Assegaf ya, senior kita, mantan ketua umum PBPMI, mantan ketua umum GP Ansor itu mengamalkan ajaran Ahlul Bait itu. Salah satunya bersedekah dengan diam-diam. Sayang umur beliau itu tidak panjang ya. Mungkin bisa diproyeksikan jadi presiden ya, atau wakil presiden ke depan. Nah, ini ngomongin transfer mas. Ya, itulah salah satu akhlak keluarga Nabi. Dan menarik dari habaib. Nah, dari kalangan habaib. Ini saya agak terpukau dengan salah satu habib ya, namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Ya, kalau kita tahu itu, kalau kita di ziarah ke makam-makam para aulia itu kan ada teks itu apa namanya tuh, doa ya arham apa namanya, salamullah ya sada minar rahman ya sakum, itu kan ada tuh di makam-makam ini kan. Terus ada qasidah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya farj alal muslimin, itu karya dari Imam Abdullah bin Husain bin Thohir. Yang menarik ya, Abdullah bin Husain bin Thohir ini itu dia kalau bikin rumah, setiap ruangannya itu sebelum bikin satu ruangan itu dikhatamkan Al-Qur'an. Jadi selesai satu kamar itu dikhatamkan Al-Qur'an. Selesai satu kamar dikhatamkan Al-Qur'an. Ruang tengah dihatamkan Al-Qur'an. Bahkan setiap anak tangganya itu, satu anak tangga itu satu kali khatam Quran. Bahkan ada waliullah itu yang melihat ini cahaya di rumahmu ini terang benderang sekali gitu, sampai memancar ke langit. Bahkan di kamar itu ada satu ruangan lebih terang. Itu kenapa? Itu kamar saya. Sudah tidak terhitung saya khatam Quran berapa kali di situ. Ini kan luar biasa. Dan beliau itu setiap malam nih sebelum tidur selalu membaca la ilaha illallah 25.000 kali, istighfar 25.000 kali, lalu membaca sholawat 25.000 kali, ya kan? Terus berzikir ya Allah ya Allah ya Allah itu 25.000 kali. Itu mungkin kalau kita lakukan itu bisa seminggu ya, tapi beliau bisa melakukan dalam waktu satu malam seperti itu. Oke. Nah ini kan menarik juga ketika beliau ibadah seperti itu. Jadi salah satu, ada dulu Abdullah bin Husain bin Thohir yang akhlaknya mirip dengan Syed Ali Zainal Abidin. Dan ibunya itu pernah marah-marah. Saat beliau itu dapat beras satu karung ya dari jemaahnya. Bukan beras, di gandum ya, gandum satu karung. Lalu dapat uang satu kantong. Itu semua disedekahkan. Dapat disedekahkan. Kenapa disedekahkan? Karena kata dia persediaan masih banyak. Jadi kita sedekahkan aja semua. Jadi setiap dapat disedekahkan. Sampai ibunya itu marah-marah, katanya. Ini anak gak bisa dibilangin ya. Sedekah mulu. Kapan nabungnya? Gak mikirin masa depan, ya kan? Nanti masa depan kamu gimana kalau semuanya disedekahkan? Nah, akhirnya beliau dipanggil gurunya. Suruh marah-marahin gitu. Akhirnya gurunya marah-marah. Ini kamu benar ini. Setiap dapat uang disedekahkan, setiap dapat bantuan makanan disedekahkan. Kenapa tidak kamu simpan? Kata gurunya begitu. Ya saya cuma ingat
perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak akan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Rasulullah sebut 3 kali. Sebut 3 kali. Masa sekali saja saya percaya. Apalagi ini Rasulullah sampai sebutnya 3 kali. Itu saking penekanannya itu 3 kali ya. Kalau kita bilangin orang 3 kali dibilangin tidak percaya itu kan bawaannya pengen kita gaplok kalau seperti itu.